Market Movers pekan keempat bulan November 2020. Pekan ini pergerakan pasar kemungkinan masih akan dipengaruhi oleh sentimen hasil pengujian vaksin Pfizer dan Moderna yang efektif untuk mencegah COVID-19. Tapi di sisi lain, pasar juga masih mengkhawatirkan meningginya kasus positif COVID-19 di seluruh dunia yang memicu terjadinya lockdown dan menekan perekonomian. Selain itu, ketidakpastian di seputar Brexit masih berpotensi memberikan tekanan pada pound sterling. Senin, 23 November. Hari ini, Jepang libur merayakan Hari Thanksgiving Buruh, dan data pembuka di pagi hari ini berkaitan dengan dolar Selandia Baru. Dolar Selandia Baru atau NZD berpotensi melemah bila data penjualan retail kuartal ketiga Selandia Baru dirilis lebih rendah dari perkiraan. Selanjutnya dari pagi hingga malam hari, Lembaga Riset Market akan merilis rangkaian hasil survei aktivitas manufaktur dan sektor jasa untuk Australia, Prancis, Jerman, zona Euro, Inggris, dan Amerika Serikat. Data-data ini akan memberikan informasi seberapa besar pertumbuhan aktivitas di sektor manufaktur dan jasa. Kedua sektor ini menampung banyak tenaga kerja dan memberikan efek ganda ke perekonomian. Pelaku pasar tentunya ingin mengetahui kondisi terkini aktivitas sektor manufaktur dan jasa di tengah kondisi pandemik yang menekan perekonomian banyak negara. Angka di bawah 50 menunjukkan penurunan aktivitas, sedangkan di atas angka tersebut menunjukkan pertumbuhan. Nilai tukar negara yang bersangkutan berpotensi melemah bila hasilnya menurun, dan sebaliknya. Sementara harga emas bergantung dengan kekuatan nilai tukar dolar Amerika Serikat. Selasa, 24 November. Data hari ini dimulai di siang hari. Nilai tukar euro akan mendapatkan penggerak dari dua data Jerman, yaitu data pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB kuartal ketiga dan data survei kondisi iklim bisnis di Jerman. Kedua data ini bisa menggambarkan kesehatan ekonomi Jerman yang merupakan negara perekonomian terbesar zona euro. Bila data menunjukkan hasil yang lebih lemah dari perkiraan, maka nilai tukar euro berpotensi melemah. Selanjutnya, pound sterling akan mendapatkan katalis dari data survei penjualan pengecer dan grosir di Inggris. Data ini bisa mengindikasikan tingkat konsumsi masyarakat Inggris di tengah lockdown. Pertumbuhan ekonomi biasanya didukung oleh tingkat konsumsi yang tinggi, sehingga bila data ini dirilis lebih rendah dari perkiraan, pound sterling berpotensi melemah. Malam hari, dolar Amerika Serikat dan harga emas akan mendapatkan market mover dari data survei tingkat keyakinan konsumen Amerika Serikat periode November. Hasil survei yang lebih rendah dari perkiraan menunjukkan persepsi konsumen Amerika Serikat yang pesimis terhadap perekonomian. Bila demikian, nilai tukar dolar Amerika Serikat berpotensi melemah dan ini bisa menopang harga emas. Rabu, 25 November. Pagi hari, nilai tukar dolar Australia akan mendapatkan market mover dari data konstruksi yang telah selesai dikerjakan di kuartal ketiga. Bila data ini menunjukkan aktivitas konstruksi yang melambat, dolar Australia berpeluang melemah. Selanjutnya di siang hari, nilai tukar yen Jepang akan mendapatkan market mover dari data indeks harga konsumen yang dirilis oleh Bank Sentral Jepang. Bila data ini memberikan aktual angka yang lebih rendah dari perkiraan, yen Jepang berpotensi melemah dan USD JPY berpeluang menguat. Selanjutnya, nilai tukar euro akan mendapatkan market mover dari laporan stabilitas keuangan Bank Sentral Eropa atau ECB. Bila ECB memberikan laporan yang lebih pesimis mengenai kondisi sistem keuangan zona euro, nilai tukar euro berpeluang melemah. Malam hari, dolar Amerika Serikat dan harga emas akan mendapatkan penggerak dari serangkaian data ekonomi Amerika Serikat. Pasar mungkin akan memperhatikan beberapa data utama, yaitu data pertumbuhan produk domestik bruto kuartal ketiga, data klaim tunjangan pengangguran, dan data penjualan rumah. Ketiga data ini bisa menunjukkan kondisi kesehatan ekonomi Amerika Serikat saat ini. Pertumbuhan PDB dan penjualan rumah baru yang lebih rendah dari ekspektasi, serta klaim tunjangan pengangguran mingguan yang meninggi, menunjukkan potensi kesehatan ekonomi yang melemah. Dan ini berpotensi menekan turun nilai tukar dolar Amerika Serikat, dan sebaliknya harga emas bisa menguat. Sementara harga minyak mentah WTI akan dipengaruhi oleh data inventory minyak mentah Amerika Serikat yang dirilis oleh Lembaga Informasi Energi Amerika Serikat. Bila stok minyak mentah meninggi, harga minyak berpeluang melemah. Kamis, 26 November.
Pukul 2 dini hari, dolar Amerika Serikat dan harga emas akan mendapatkan penggerak penting dari perilisan notula rapat kebijakan moneter The Fed atau Bank Sentral Amerika Serikat. Notula ini akan berisi pandangan-pandangan para petinggi The Fed saat rapat moneter di tanggal 4 dan 5 November lalu. Bila notula menunjukkan pandangan yang pesimis, maka dolar Amerika Serikat berpotensi melemah dan harga emas berpotensi menguat. Kamis pagi hari, dolar Australia akan mendapatkan katalis dari data belanja modal perusahaan swasta di Australia untuk kuartal ketiga. Belanja yang lebih tinggi menunjukkan perusahaan yang siap berekspansi kembali di tengah kondisi pandemi, dan bila demikian, ini bisa mendorong penguatan dolar Australia. Nilai tukar euro akan mendapatkan penggerak dari data survei iklim konsumen Jerman dan notula rapat kebijakan moneter Bank Sentral Eropa. Data iklim konsumen menunjukkan tingkat keyakinan responden terhadap perekonomian Jerman. Bila data dirilis lebih rendah dari perkiraan, nilai tukar euro berpeluang melemah. Selanjutnya, bila notula rapat moneter Bank Sentral Eropa tanggal 29 Oktober lalu menunjukkan pandangan yang pesimis atau dovish, nilai tukar euro juga berpotensi melemah. Pada hari Kamis ini, Amerika Serikat libur merayakan Thanksgiving, sehingga tidak ada data ekonomi penting Amerika Serikat yang akan dirilis malam ini. Jumat, 27 November. Nilai tukar yen akan mendapatkan katalis dari data indeks harga konsumen inti Tokyo, Jepang untuk bulan November di pagi hari. Data ini menunjukkan kenaikan harga-harga atau inflasi barang konsumsi di kota terpadat Jepang, Tokyo, yang bisa mewakili Jepang secara keseluruhan. Tingkat inflasi yang rendah berpotensi mendorong pelemahan nilai tukar yen dan USD JPY berpotensi menguat. Siang hari, nilai tukar euro akan mendapatkan market mover dari dua data ekonomi Prancis yang merupakan negara dengan perekonomian terbesar kedua di zona euro. Dua data tersebut adalah data belanja konsumen bulan Oktober dan data perkiraan inflasi bulan November. Hasil yang lebih rendah dari perkiraan bisa menekan turun nilai tukar euro. Amerika Serikat masih libur merayakan Hari Raya Thanksgiving, sehingga tidak ada data ekonomi penting Amerika Serikat yang akan dirilis malam ini. Berikut adalah jadwal market movers yang lebih lengkap untuk Anda perhatikan agar Anda tidak kehilangan kesempatan. Segera manfaatkan peluang tradingnya. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kontak person Anda di MIFX. Terima kasih dan sukses untuk trading Anda.